Swiss dan Switzerland merupakan negara yang sama, yaitu negara federal di Eropa Tengah dengan nama resmi Konfederasi Swiss, dan nama Swiss adalah bentuk pendek yang umum digunakan dan juga nama untuk orang, budaya, atau produknya, sementara Switzerland adalah nama dalam bahasa Inggrisnya. Nama Switzerland merupakan gabungan dari Switzer, istilah usang untuk orang Swiss yang digunakan pada abad ke-16 hingga abad ke-19, dan Land. Negara Swiss mengambil bentuknya yang sekarang dengan diadopsinya Konstitusi Federal Swiss pada tahun 1848 dan para pendahulu Swiss membentuk aliansi pertahanan pada tahun 1791, membentuk konfederasi longgar yang bertahan selama berabad-abad. Orang Swiss mulai mengadopsi nama tersebut untuk diri mereka sendiri setelah Perang Swabia, yang digunakan untuk kebersamaan dengan istilah untuk konfederasi. Swiss terkenal sebagai negara yang indah dan bersih di kawasan Eropa Tengah. Bentuk pemerintahnya adalah konfederasi dan mata uangnya adalah franc Swiss. Bahasa resmi yang digunakan adalah Jerman dan Perancis. Swiss tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diandalkan sehingga sangat bergantung kepada impor, dan Swiss pun memusatkan perhatian pada industri pertanian, khususnya proses pengolahan makanan. Swiss juga terkenal sebagai negara penghasil jam tangan mewah yang diakui secara internasional. Merek jam tangan Swiss yang terkenal diantaranya adalah Rolex dan Swatch. Ekspor utama Swiss adalah bahan kimia, mesin, jam tangan, produk pertanian, dan bahan makanan. Swiss mempunyai 4 bahasa resmi, Jerman, Perancis, Italia, dan Romans. Terkenal inovatif dan netral dan mempunyai terowongan kereta api terpanjang di dunia, dan mempunyai undang-undang hewan peliharaan ketat. Kucing tidak boleh berkeliaran bebas dan mengkonsumsi coklat, serta mempunyai jam tangan mewah, serta memiliki banyak danau dan puncak alpen yang tinggi. Mereka menerapkan daur ulang sampah dengan ketat dan mempunyai sistem zakat mandiri di supermarket. Secara singkat, Swiss dimulai dari pembentukan Liga Pertahanan Federasi Konfederasi Swiss pada tanggal 1 Agustus 1791. Swiss dikenal sebagai negara paling netral sejak abad ke-16 dan mempertahankan konsep netralitas bersenjata dan memainkan peran mediasi. Negara Swiss tidak memiliki pantai, namun terkenal dengan keindahan alamnya, terutama pegunungan Alpen yang mempengaruhi budaya dan ekonomi. Saat mendengar kata Swiss, hal ikonik yang langsung terlintas di pikiran kita adalah keindahan alamnya, terutama pegunungan Alpen, danau-danau yang jernih, serta kota-kota yang bersih dan teratur. Sejarah Swiss berawal pada tanggal 1 Agustus 1791 saat 3 kanton pedesaan, yaitu Uri, Schwyz, dan Unterwalden, membentuk Liga Pertahanan Konfederasi Swiss. Aliansi ini kemudian berkembang seiring dengan bergabungnya kanton-kanton lain untuk melindungi kemerdekaan dari kekuatan asing, terutama Kekaisaran Romawi Suci dan Habsburg. Pada abad ke-16, pasukan Protestan sempat menyebabkan perpecahan agama di antara kanton-kanton, meski akhirnya mereka berhasil hidup berdampingan. Seabad setelahnya, Swiss pun mulai mengadopsi kebijakan netralitas bersenjata yang membantu mereka menghindari kehancuran dalam perang-perang besar Eropa. Era Napoleon telah membawa invasi Prancis pada tahun 1798. Mereka membentuk Republik Helvetik yang terpusat dengan memperkenalkan konstitusi serta memberikan kedaulatan, hak individu dan persamaan hukum kepada rakyat. Namun setelah Napoleon runtuh, Kongres Wina pada tahun 1855 mengembalikan otonom kanton dan mengakui netralitas abadi Swiss, sehingga pada tahun 1848 Swiss pun membentuk konstitusi federal modern yang menandai awal era kesuksesan dan kemakmuran negara tersebut. Swiss dikenal sebagai negara yang paling netral karena menghindari konflik militer sejak abad ke-16 dan mempertahankan sikap independen dalam hubungan internasional sejak tahun 1815.
Jadi sepanjang Perang Dunia Kedua pada abad ke-20, Swiss berhasil mempertahankan konsep netralitas bersenjata yang dihormati oleh negara-negara tetangganya. Ini berkat kombinasi kesiapan militer, persetujuan ekonomi dan manuver diplomatik sehingga dikenal sebagai negara makmur, inovatif dengan sistem demokrasi yang unik. Netralitas Swiss telah memberi dampak positif bagi perekonomiannya dengan mendorong stabilitas politik dan memfasilitasi perdagangan internasional. Swiss mampu mempertahankan hubungan ekonomi dengan memastikan akses ke sumber daya dan pasar penting yang fokus pada pengembangan industri, pertanian, komunikasi, dan sektor keuangan. Netralitas ini juga memungkinkannya memainkan peran mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Negara Swiss membentang sekitar 220 km dari utara ke selatan dan 350 km dari barat ke timur. Rupanya Swiss tidak memiliki pantai karena secara geografis negara ini terkurung oleh daratan sehingga tidak memiliki akses langsung ke laut atau samudera. Letaknya di Eropa Tengah yang dikelilingi oleh negara Perancis di barat, Jerman di utara, Austria dan Liechtenstein di timur, serta Italia di selatan. Meskipun tidak memiliki pantai, tetapi Swiss terkenal dengan keindahan alamnya. Bentang alam Swiss dicirikan oleh medan pegunungan termasuk pegunungan Alpen dan pegunungan Jura, serta dataran tinggi tengah di antara dua pegunungan tersebut yang dikenal sebagai Mittelland. Selain itu, Swiss juga memiliki banyak danau dan sungai besar yang jernih seperti Sungai Rhone yang mengalir ke Laut Mediterania dan Sungai Rhine yang bermuara di Laut Utara. Tidak hanya menampilkan panorama yang memukau, pegunungan Alpen juga memainkan peran penting dalam budaya dan ekonomi Swiss. Beberapa kesenian tradisional yang sering ditampilkan di pegunungan Alpen seperti permainan alat musik Alphorn serta tarian Sackblätter yang dibawakan oleh masyarakat Swiss dengan pakaian tradisional dan diiringi musik yodeling. Ada juga tradisi tahunan Alpabuk yang merayakan kembalinya ternak dari padang rumput Alpen ke lembah setelah musim panas. Keindahan pemandangan pegunungan Alpen yang luar biasa termasuk puncak Gletscher dan danau telah mendongkrak sektor pariwisata Swiss. Pegunungan Alpen sangat ideal untuk pembangkit listrik tenaga air karena topografi pegunungannya yang tinggi, serta dan banyaknya danau dan Gletscher yang menyediakan sumber air berlimpah. Selain itu, pertanian tradisional di lembah Rhone yang luas juga menjadi area untuk budidaya sayur dan buah, terutama buah anggur. Salah satu ciri khas negara Swiss adalah keragaman bahasanya. Swiss memiliki 4 bahasa resmi yaitu bahasa Perancis, Jerman, Italia, dan Romans. Romans telah menjadi bahasa nasional sejak tahun 1938 dan diberi status semi-resmi pada tahun 1996. Sebagian besar penduduk Swiss berbicara menggunakan bahasa Jerman diikuti bahasa Perancis dan bahasa Italia, dan kurang dari 1% yang menggunakan bahasa Romans. Dalam percakapan sehari-hari, masyarakat Swiss Jerman menggunakan dialek Swiss Jerman yang sangat berbeda dari bahasa Jerman standar yang digunakan di Jerman dan di Austria. Multibahasa dalam kehidupan sehari-hari di Swiss sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas politik karena geografi budayanya yang beragam dan tempat bertemunya berbagai wilayah budaya utama di benua barat, yaitu Jerman, Perancis, dan Italia. Selain itu, bahasa Inggris juga semakin penting terutama dalam bisnis pariwisata dan sebagai bahasa penghubung antara penutur bahasa nasional yang berbeda. Kita semua tahu bahwa Swiss dikenal sebagai produsen jam tangan mewah di dunia. Pada abad ke-16, pengungsi Perancis dan Italia memperkenalkan pembuatan jam tangan ke Jenewa. Dan pada tahun 1541 setelah tokoh reforman Protestan memberlakukan larangan ketat terhadap pemakaian perhiasan mewah. Ia memaksa para pengrajin untuk mengembangkan keahlian mereka dari pembuatan perhiasan ke pembuatan benda-benda presisi lainnya seperti jam tangan. Dan pada tahun 1661 Jenewa menjadi pusat pembuatan jam tangan yang unggul
bersama dengan didirikannya serikat pembuat jam tangan pertama di dunia. Hingga pada tahun 1790, Jenewa telah mengekspor lebih dari 60.000 jam tangan. Beberapa fakta yang menarik hanya secuil gambaran tentang negara Swiss. Di balik kepopulernya tersimpan kekayaan budaya, inovasi dan tak henti, dan pemandangan menakjubkan yang menanti untuk dijelajahi. Swiss adalah bukti nyata bahwa harmoni bisa tercipta di tengah keberagaman hingga melahirkan sebuah kisah sukses yang terus menarik perhatian dunia.